Gantungkan cita-citamu setinggi langit, kata Bung Karno. Bermimpilah setinggi langit, karena jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Lanjut Bung Karno. Apa pesan yang mau disampaikan oleh Bung Karno? Tak lain adalah mengajak anak-anak muda untuk memiliki cita setinggi-tingginya. Hanya dengan cita-cita yang sedemikian tinggi, kita punya sesuatu yang harus kita raih dan perjuangkan. Karena hidup yang layak diperjuangkan adalah hidup yang dipenuhi dengan cita-cita. Jika kita menaruh cita-cita setinggi-tingginya, jatuh pun kita berada di antara bintang-bintang. Dan sebelum cita-cita itu berhasil kita pegang, disitulah kita harus terus berjuang. Jatuh dan bangun lagi, jatuh dan bangun lagi, sampai cita-cita itu sudah ada dalam genggaman. Ayo anak muda, pancangkan visi dan cita-citamu setinggi mungkin. Kejarlah dan paksalah dirimu untuk menjadi yang terbaik. Karena kamu layak untuk mendapatkan yang terbaik. Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BKN PD Perjuangan, selamat sore. Kita jumpa kembali di Talkshow Bung Karno Series.
Selama bulan Juni ini kami akan hadir menemani sore hari Anda dengan banyak cerita tentang Bung Karno. Kali ini bersama saya, Syafril Naziruddin, akan menemani Anda dari Rumah Budaya BKNP PDI Perjuangan. Bersama saya sudah hadir seorang narasumber yang luar biasa. Beliau juga merupakan seorang dosen dari ilmu politik dan pemerintahan Universitas Gadjah Mada. Kebetulan juga seorang dosen saya, Mas Abdul Ghaffar Karim. Selamat sore, Mas Ghaffar. Selamat sore, apa kabar, Syafril? Alhamdulillah baik, Mas. Sehat, Mas? Alhamdulillah. Berjumpa kembali kita. Lama sekali nggak ketemu. Iya, Mas. Kita akan berbincang-bincang pada kesempatan kali ini mengenai hari-hari terakhir Bung Karno. Jadi kesempatan yang sangat luar biasa ini akan kita bicarakan seperti apa Bung Karno di hari-hari terakhirnya. Bagaimana kisah cerita Bung Karno, dan kemudian kita akan mendiskusikan dari segi politik seperti apa kemudian Bung Karno itu bisa jatuh dari kursi kepemimpinannya. Langsung saja Mas Ghaffar. Saya yang ingin menanyakan ini mengenai hari-hari terakhir Bung Karno. Kita tahu semua bahwa Bung Karno jatuh memang diawali dari sebuah tragedi pada tahun 65. Ya. Kalau dari kacamata politik sendiri seperti apa itu, Mas Ghaffar? Ini hari-hari terakhir beliau sebagai politisi dan negarawan atau hari-hari terakhir sebagai insan ini? Sebagai seorang negarawan, sebagai seorang presiden, sebagai seorang negarawan itu, Mas. Ya. Jadi hari-hari terakhir Bung Karno itu kan ditandai dengan proses yang dalam studi politik sering disebut sebagai kudeta inkremental ya. Kudeta yang merangkak pelan-pelan gitu ya. Iya. Yang butuh waktu lama, paling tidak 2 tahun penuh untuk menjatuhkan Bung Karno secara efektif dari kekuasaan. Dan ini harus seperti itu karena Bung Karno adalah seorang pemimpin yang punya akar sangat kuat sebenarnya. Iya. Punya akar sangat kuat di masyarakat sehingga tidak mudah ya untuk menjatuhkan pemimpin seperti itu. Nah, kejatuhan Bung Karno itu punya banyak faktor, baik internal di Indonesia maupun faktor global. Nah, ini nanti kita bisa lihat satu persatu itu. Nah, ini yang cukup menarik. Tadi dikatakan oleh Mas Ghaffar bahwa kudeta yang dilakukan terhadap Bung Karno, kudeta dalam tanda kutip ini merangkak, inkremental. Ini kemudian dan cara untuk menjatuhkan beliau pun juga sangat susah karena beliau memiliki akar yang cukup kuat kepada rakyat Indonesia juga. Nah, itu kemudian prosesnya seperti apa? Dan banyak kemudian teori-teori konspirasi yang mengatakan Bung Karno ini dijatuhkan oleh kelompok asing dan lain sebagainya. Itu kira-kira dari kacamata ilmiah politiknya seperti apa, Mas? Ada buku ya yang dulu pernah terbit tahun 90-an ditulis oleh kahin. Dua orang kahin itu, George dan Audrey Kahin, yang menggunakan data-data yang diungkap dari CIA, data-data lama, yang dulu data-data itu diketahui oleh beberapa orang tapi dianggap rumor, dianggap hanya berbasis teori konspirasi, yaitu bahwa Bung Karno sebenarnya jatuh karena didesain oleh CIA dan oleh kekuatan Amerika. Tapi data yang kemudian diungkapkan yang membuktikan itu bahwa memang ada upaya lama dari intelijen Amerika untuk menjatuhkan Bung Karno. Alasannya simple. Bung Karno menghalang-halangi kepentingan Amerika untuk menguasai sumber daya alam di Indonesia. Jadi banyak sekali cara-cara yang sudah dilakukan, berbagai uji coba dilakukan oleh Amerika di negara-negara lain untuk menjatuhkan pemimpin yang menghalang-halangi. Tapi Indonesia ini alotnya minta ampun. Sampai-sampai diperlukan metode khusus, yaitu memanfaatkan intrik-intrik politik di dalam untuk menjatuhkan Bung Karno. Sampai hari ini ada buku terbaru yang terbit tahun ini yang menggambarkan bahwa cara untuk menjatuhkan Bung Karno itu dikenal sebagai The Jakarta Method. Metode Jakarta. Metode Jakarta. Metode Jakarta itu karena saking sulitnya untuk menjatuhkan orang seperti itu. Kalau di tempat lain Amerika kan main gasak aja, langsung aneksasi dengan militer gitu. Iya. Tapi di Indonesia digunakan cara-cara lain. Kira-kira begitu ya faktor internasionalnya seperti itu. Kalau kemudian tadi sempat dikatakan oleh Mas Ghaffar sendiri bahwa dengan adanya sosok seorang Bung Karno itu membuat banyak kepentingan asing khususnya pemodal yang kemudian ingin dalam tanda kutip kembali menjajah, kalau boleh saya katakan, itu mengalami kesulitan. Jadi bisa kita katakan ini sebuah kebenaran kalau kemudian pada tahun 67
Undang-undang PMA kemudian diketok ya Mas ya. Iya, betul, betul. Tahun 67 Undang-undang PMA diketok dan itu menjadi pintu masuk dari beberapa perusahaan-perusahaan asing yang sampai hari ini mungkin ya Mas ya. Betul ya. Menguasai. Betul sekali. Jadi Bung Karno itu sudah kehilangan kekuasaan politiknya sejak tahun 65 akhir. Iya. Kabinet kemudian dipegang oleh sebuah presidium, Iya. termasuk Jenderal Soeharto waktu itu. Nah, presidium inilah yang kemudian memproses dibukanya modal asing ke Indonesia. Iya. Sehingga undang-undang itu masih secara resmi Bung Karno yang tanda tangan gitu Iya. misalnya, tapi sebenarnya kendalinya sudah tidak ada. Dan itu bertentangan sama sekali dengan cara pandang Bung Karno soal bagaimana sumber daya alam Indonesia seharusnya dikelola. Iya. Pandangan Bung Karno adalah tahan dulu ini, Ini harus ditahan dulu berarti. tahan Ya? dulu, jangan dieksplorasi sekarang dulu, kita tunggu anak-anak kita siap. Karena itu beliau mengirim banyak sekali insinyur untuk belajar banyak hal. Ke luar negeri itu Ke Mas. luar negeri. Nanti 10-20 tahun lagi anak-anak kita siap, mari kita eksplorasi. Dengan bekerja sama dengan perusahaan asing nggak masalah, Iya. asal anak-anak kita udah siap. Kalau belum siap, ya pasti dijarah asing. Itu yang Iya. ditakutkan oleh Bung Karno. Itu yang membuat Bung Karno menentang, Iya. jatuh. Mas, ini banyak yang mengatakan kita hidup di era post-truth Mas. Ya. Kemudian ini yang cukup menarik, banyak kemudian bertebaran informasi, meme juga, kemudian yang mengatakan seolah-olah Bung Karno itu terlibat dalam tragedi 65 dan lain sebagainya. Kalau dari pandangan Mas Gafar sendiri seperti apa Mas? Tragedi 65 kalau yang dimaksud itu adalah peristiwa 1 Oktober Ya. 65, itu adalah tragedi yang sampai hari ini sebagian faktanya masih kita tidak tahu persis. Iya. Sehingga yang bisa kita lakukan, yang saya maksud kita itu adalah dunia akademik yang bisa Iya. lakukan, adalah mencoba mencari versi yang paling masuk akal. Iya. Karena datanya tidak tuntas. Kan versinya adalah yang mengatakan bahwa pembunuhan para jenderal itu adalah perintah Soekarno. Iya. Bung Karno sendiri yang memerintahkan karena jenderal-jenderal ini punya ambisi politik. Iya. Yang itu agak kurang masuk akalnya adalah karena yang kena itu malah loyalis Bung Karno. Iya, Jenderal iya. Yani itu dikader sendiri oleh Bung Karno untuk meneruskan kepemimpinan beliau ya. Jadi tidak ada perlunya Ahmad Yani untuk mengkudeta. Versi lain mengatakan ini PKI. Iya. PKI yang terlibat dan kemudian mengambil alih kekuasaan dengan membunuh para jenderal yang menghalang-halangi. Iya. Ada benarnya masuk akal di beberapa hal dan PKI memang terlibat. Iya. Tapi sebenarnya PKI tidak ada kepentingan untuk mengambil alih kekuasaan waktu itu. Iya. PKI justru sedang bersiap-siap untuk memanfaatkan peluang terutama dengan program untuk memberi senjata kepada buruh dan tani dan seterusnya. Iya. Jadi sedang di atas angin, ngapain merusak sesuatu. Iya. Versi lain mengatakan ini konflik internal Angkatan Darat Iya. antara beberapa jenderal yang bersaing. Itu yang ditulis oleh misalnya Ruth McVie dan Ben Anderson Iya. yang membuat mereka dilarang masuk ke Indonesia lama karena katanya yang menghabisi para jenderal itu ya jenderal yang lain gitu. Jenderal yang lain. Versi lain mengatakan ini konflik internal Angkatan Darat tapi antara yang muda dengan yang tua. Iya. Karena itu pelakunya di lapangan adalah seorang kolonel. Iya. Jadi banyak versi. Kita tidak tahu mana yang benar. Saya sendiri percaya bahwa memang dalam peristiwa yang kompleks ini semua orang terlibat. Iya. Iya. Bung Karno sampai taraf tertentu terlibat dalam arti begini. Bung Karno waktu itu senang sekali memainkan peran wasit ya. Iya. Iya. Herbert Fifth menggambarkan Soekarno itu suka membiarkan TNI dan TNI Angkatan Darat dengan Iya. PKI berantem gitu. Kalau sudah terlalu memel berantemnya, Bung Karno turun jadi wasit. tangan. Nah ini ada taraf yang pertengkaran itu nggak bisa lagi dikendalikan oleh Bung Karno. Itu bisa jadi begitu. Tapi poinnya adalah peristiwa itulah yang kemudian justru mengundang masuknya Iya. kekuatan-kekuatan asing yang memang sejak lama ingin menjatuhkan Bung Karno dan Iya. memanfaatkan situasi yang chaotic itu untuk mempercepat selesainya urusan mereka di Asia Tenggara, kira-kira begitu. Jadi nggak masuk akal juga kalau kemudian dikatakan Bung Karno terlibat peristiwa 65, tapi kemudian pada akhirnya Menjatuhkan dirinya sendiri. menjatuhkan dirinya sendiri. Ya, Ini kan betul. logika yang sangat lucu sebenarnya. Ya. Di mana dia dituduh terlibat, padahal ekses dari itu semua dia yang Dia jatuh. sendiri, ya. Seharusnya dia yang harus langgeng kekuasaannya kan, Mas? Ya, betul ya. Ya itu memang yang tidak masuk akalnya versi itu ya. Dan kalau kita melihat sebuah kudeta, cara paling gampang untuk menebak-nebak siapa yang paling terlibat, ya siapa yang paling diuntungkan dari kudeta itu. Gitu aja sebenarnya. Siapa yang paling diuntungkan Saya paling tentunya. diuntungkan. Iya. Dan kita memang melihat kemudian pasca runtuhnya Bung Karno seolah-olah Indonesia kembali dijajah.
Bung Karno yang menginginkan adanya kedaulatan politik, kedaulatan ekonomi, kemudian kita seolah-olah hilang begitu saja, modal asing masuk dan lain sebagainya. Nah, kira-kira apakah kemudian ketika Bung Karno itu tidak sampai jatuh, kira-kira Mas, apakah kemudian dalam bayangan dan benak Mas Gafar, apa yang akan terjadi dengan Indonesia sendiri, Mas? Saya menduga Bung Karno sebenarnya akan berkompromi dengan kekuatan global itu, tapi dengan mempersiapkan terlebih dahulu kita untuk mengambil bagian peran yang sangat penting di situ. Bung Karno sebenarnya tidak terlalu menolak itu ya, faktor-faktor global. Iya. Kalau kita tarik mundur jauh ke masa ketika Bung Karno masih muda, di usia 20-an, 30-an, Bung Karno waktu itu sudah membaca bahwa kekuatan politik dunia sedang berubah. Iya. Ketika Bung Karno mendirikan PNI, itu Bung Karno radikal banget. Iya. Dia bilang Indonesia merdeka sekarang, tangkap 2 kali masuk penjara. Iya. Karena radikal gitu ya, maunya merdeka sekarang. Tapi setelah belajar banyak, setelah membaca pergerakan hubungan internasional, Bung Karno tahu betul ini ada fase ketika penjajahan lama itu akan berhenti karena ada penjajah baru yang sedang nunggu giliran. Itu dikatakan Bung Karno dengan clear di beberapa kesempatan. Karena itu jangan heran kita kalau ketika sedang dalam pembuangan, Bung Karno pernah menulis sebuah naskah sandiwara. Tonil waktu itu ya. Judulnya Indonesia 45. Iya. Katanya Indonesia akan merdeka tahun 45. Itu ditulis Bung Karno tahun 33 atau 34. Bung Karno sudah menulis kalau kita akan merdeka tahun 45. Iya. Ya rakyat biasa mengatakan wah Bung Karno punya weruh saat turungi winara. Klenik lah ibaratnya seperti Tapi itu. enggak, Bung Karno belakangan mengklarifikasi, no itu bukan klenik itu. Iya. Dia bilang, saya melihat bahwa ambisi Amerika sangat kuat untuk ke Asia Tenggara. Iya. Dan bayangkan kalau kita jadi orang Amerika ya, jadi presiden, jadi menteri luar negeri. Iya. Ambisi Amerika sejak tahun 30-an adalah menguasai migas di Asia Tenggara. Iya. Karena industri dan mesin-mesin buatan Amerika itu haus minyak. Iya. Apa yang dilihat oleh Amerika di Asia Tenggara adalah Belanda, Inggris, Perancis. Itu yang sedang menguasai Asia Tenggara. Jadi eksplorasi minyak tidak memungkinkan. Karena itu ini harus diusir. Bung Karno dalam pledoi tahun 30-an yang berjudul Indonesia Menggugat. Ya itu sudah menyebutkan ada Shell, ada segala macam, ada perusahaan-perusahaan Amerika yang sudah mulai bekerja di sini. Perusahaan-perusahaan itu hanya akan dapat untung penuh kalau orang-orang Eropa pergi. Jadi Bung Karno sejak tahun 30-an dengan banyak membaca ya, tidak lagi pidato kesana kemari, banyak membaca tahu betul ini tunggu aja nih kepentingan Amerika pasti akan mengusir penjajah Eropa di Asia Tenggara. Masalahnya adalah tahun 40 ada raksasa kecil dari utara yang mengganggu alur Amerika dengan mengebom Pearl Harbor. Berubahlah tatanan dunia, ada delay dalam penguasaan Amerika di Asia Tenggara. Jadi tahun 45 persis seperti dugaan Bung Karno, Perang Dunia Kedua akan berakhir, Amerika akan menguasai Asia Tenggara, Indonesia akan merdeka. Jadi coba kita lihat sejarah. Kenapa Bung Karno agak aras-arasan sampai harus diculik untuk proklamasi segera setelah berakhir Perang Dunia Kedua? Karena Bung Karno tahu persis sebagai politisi senior waktu itu bahwa ditinggal sahur saja Indonesia akan lepas dari penjajahan asing. Persoalannya kemudian ada kompleksitas dalam relasi sehingga harus dilakukan proklamasi memotong di tengah proses. Itulah yang terjadi. Jadi Bung Karno tahu persis bahwa ada ambisi internasional yang ingin menguasai Indonesia, tapi tidak hanya Indonesia, tapi seluruh Asia Tenggara. Seluruh Asia Tenggara. Karena itulah Bung Karno sebenarnya menyiapkan diri. Bung Karno tidak betul-betul anti kepada modal asing, tapi Bung Karno ingin memastikan ada peran sepadan orang Indonesia dengan kekuatan asing itu. Jadi kalau misalnya kembali ke pertanyaan tadi, kalau Bung Karno berusia politik lebih panjang, saya menduga tetap akan ada kompromi. Tetap akan ada kompromi. Iya, isinya nanti CEO-nya ya Safril Naziruddin namanya. Kira-kira begitulah. Iya. Berarti bisa dikatakan memang Bung Karno memang tidak akan begitu radikal untuk melawan dari kepentingan global itu sendiri. Sebenarnya tidak sampai begitu ya. Cuma menunggu kesiapan saja. Kalau belum siap, ente tunggu dulu di luar, kira-kira begitu kata Bung Karno. Dan kira-kira apa yang sudah dilakukan Bung Karno saat itu, Mas? Konteks tahun 60-an itu apa yang dilakukan oleh? Banyak yang dilakukan ya. Antara lain menyiapkan generasi muda untuk belajar ilmu-ilmu dan teknologi. Iya. Bahkan menyiapkan angkatan udara yang kuat. Angkatan udara juga. Begitu. Itu bagian dari cara Bung Karno untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam kita bagus. Karena daerah-daerah kita kan sulit untuk dijangkau gitu. Benar. Terakhir ini Mas, sebagai closing statement, kira-kira apa kira-kira pesan untuk
kami generasi muda, generasi milenial, agar kemudian paham sejarah, tahu sejarah, dan kemudian mampu mewarisi api dari sejarah yang ada, Mas, kira-kira? Begini, Bung Karno itu selalu berpikir dalam dekade, dalam abad, sangat besar berpikirnya ya. Ya. Jadi sangat jangka panjang. Nah, kita sebagai generasi penerus itu saya kira harus mencoba paling tidak ya untuk berpikir seperti Bung Karno, jangka panjang, jangka besar, Iya. tidak hanya berpikir jangka pendek. Karena kalau kita berpikir jangka panjang, kita bisa memikirkan bagaimana sih posisi bangsa ke depan, Iya. tidak hanya dalam capaian-capaian jangka pendek. Itulah yang sebenarnya diajarkan oleh Bung Karno, termasuk dengan kata-kata yang terkenal, jangan sekali meninggalkan sejarah. Karena dari sejarah kita belajar tentang masa lalu dan tentang bagaimana kita ke depan. Terima kasih banyak Mas Gafar atas diskusinya pada kesempatan kali ini. Sobat BKN yang kami cintai, itu tadi diskusi menarik mengenai hari-hari Bung Karno ketika berkesempatan menjadi presiden di Indonesia. Banyak sekali keteladanan, banyak sekali cerita, banyak sekali nilai-nilai yang dapat kita petik, dan kemudian ini juga menjadi sebuah referensi baru untuk meluruskan banyak informasi-informasi yang salah, informasi hoax yang bertebaran di luar sana, seolah-olah Bung Karno seperti apa, ini tadi sudah kita kupas sedemikian rupa dengan ahlinya yang berbasiskan data ilmiah. Sobat BKN yang kami cintai, terima kasih atas waktunya melihat tayangan dari kami, BKNP PDI Perjuangan. Tetap tonton, like, subscribe, dan komen di channel YouTube BKNP PDI Perjuangan. Dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Hello all, this is Tato from Myanmar. When I learned about the leaders around the world, I found out one of the greatest leaders in Asian country, and his name is Mr. Sukarno. He was an Indonesian statesman and revolutionary and the first president of Indonesia. Mr. Sukarno was the leader of Indonesian struggle for independence from the Dutch Empire. He led Indonesians in resisting Dutch recolonization effort via diplomatic and military means until the Dutch recognition of Indonesian independence in 1949. He established an autocratic system called guided democracy in 1959 that successfully ended the instabilities and rebellions which were threatening the survivors of diverse and precious country. One of the most ordered ones wrote, Sukarno was the only Asian leader of the modern era able to unify peoples of such different ethnic, cultural, religious background without shedding a drop of blood. He was awarded 26 honorary doctorates from various international universities. He typically even among the country's more educated elite. Mr. Sukarno was fluent in several languages. At the Asian African Conference, which was held in 1955 at Bandar, Mr. Sukarno gave the opening speech, and I'm going to read the word I love the most. He said, "Let us not be bitter about the past, but let us keep our eyes firmly on the future. Let us remember that the highest purpose of man is the liberation of man from his bound of fear, his bound of human degradation, his bound of poverty, the liberation of men from the physical, spiritual, intellectual bound which have for too long stunted the development of humanity's majority. And let us remember, sisters and brothers, that for the sake of all that, we Asians and Africans must be united. We love you, Mr.
no